Tes, bisa kedengaran. Tes, tes. Halo, Halo, Assalamualaikum. jelas ya? Jelas, Pak. Ya, kita Jelas Pak, mulai jelas aja Pak. ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah pada malam hari ini sesuai dengan agenda acara kita mengenalkan tentang masalah holistik. Yang di sini yang sudah pernah belajar siapa? Yang pernah belajar belum ada? Oke ya. Jadi pengenalan kali ini kita bicara tentang masalah holistik yang kita selama ini sampaikan, yaitu holistik mandiri sejahtera. Apa bedanya dengan holistik yang lainnya gitu? Jadi ada beberapa hal yang kita eh, rubah ya dari beberapa yang kita belajar, kemudian dalam perjalanannya kita rubah, tapi tidak keluar dari esensi dasar dari pelajaran itu sendiri. Misalnya begini, ketika kita belajar pada seseorang, ataupun kita belajar dari buku, ataupun kita belajar dari ini, apa namanya, kita belajar dari teori-teori yang ada, maka yang penting dipahami di sini, kita berusaha memahami cara berpikirnya penulis buku itu, ataupun orang-orang yang telah membuat teori itu. Jadi kalau kita ingin mengerti betul tentang masalah apa yang kita pelajari, maka kita harus menyatu dengan cara berpikirnya ilmu yang sedang kita pelajari, yaitu orang yang menulis ilmu itu, kemudian kita berusaha memahaminya. Contoh kasus pada holistik yang kita kembangkan, ini kita belajar dari banyak teori. Yang pertama teori, ya kita didasari dari teori TCM. Kemudian dari teori TCM itu ada beberapa hal yang kita anggap menyulitkan bagi teman-teman untuk memahaminya. Kemudian karena itu kita mencoba merubahnya tapi tidak keluar dari makna yang ada. Kemudian kita belajar dari Tibu Nabawi, kemudian dihubungkan dengan TCM, kemudian selanjutnya kita belajar dari pengobatan Barat, sehingga kemudian kita hubungkan antara Barat dan Timur menjadi satu ilmu yang utuh. Yang harus kita pahami yang pertama bahwa teori ilmu Barat dan Timur adalah satu teori yang saling lengkap melengkapi. Jadi sangat salahlah kalau ada orang mengatakan kalau belajar Barat ya Barat saja, kalau belajar Timur ya Timur saja. Jangan dicampur karena keduanya memang tidak bisa bersatu. Bahasa yang sering kita dengar. Padahal kalau jenengan pahami semua atau kita pahami semua bahwa teori ilmu dari Barat dan ilmu dari Timur zaman dahulu itu menyatu. Kenapa menyatu? Karena semuanya adalah milik Allah semata. Semua ilmu yang ada di dunia ini adalah milik Allah semata. Kalau karena ilmu ini adalah milik Allah semata,
maka tidak semuanya harus ada benang merahnya yang menyatukan semua ilmu itu menjadi satu. Jadi kalau tidak ada benang merahnya ya lucu. Yang punya ilmu satu, Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, yang Maha segalanya, kok ilmunya tidak bisa menyatu? Kan lucu. Nah, ini yang harus dipahami. Kemudian yang berikutnya, ketika saya belajar tentang pengobatan Chinese medicine, saya melihat bahwa mereka dalam membangun teorinya itu atas dasar hukum alam. Karena mereka membangun sesuatunya atas dasar hukum alam, kemudian kita pelajari, kenapa tidak kita kemudian berpikir sama dengan penulis bukunya, yaitu kita mempelajari alam dengan tuntunan yang dia sudah berikan dan tuntunan yang ada di sekitar kita yang sudah Allah tampakkan dalam bentuk tanda-tandanya, kemudian juga oleh orang-orang yang lain dari kedokteran barat, kemudian dari Tibu Nabawi, terus semuanya yang kita pelajari yang mengacu kepada penjelasan itu. Sehingga tidak ada lagi ilmu yang tidak bersatu. Nah ini kita contohkan gambar yang kita akan tampilkan. Dari gambar ini kita akan bisa tahu banyak. Jadi dari gambar ini menjelaskan kalau di pengobatan Cina itu menjelaskan tentang hukum ibu dan anak, hukum 5 unsur, kemudian menjelaskan banyak persoalan yang lainnya yang lebih simpel dibanding kalau kita mempelajari TCM murni itu. Jadi kita sudah membuat gambaran yang lebih mudah eh, dari apa yang sudah ada. Nah, ini kita lihat coba perhatikan semuanya di gambar ini. Ya, ini. Jadi perhatikan di gambar ini, kalau ada teori yang kita pahami bahwa manusia adalah miniatur alam, bahwa alam adalah makros dan manusia adalah mikrokosmis, ya ini yang akan kita jelaskan. Nah, ini yang mungkin agak sedikit berbeda, tapi tidak keluar dari prinsip. Dan penjelasan inilah yang kemudian menjadikan dianggaplah saya itu keluar dari jalur TCM. Padahal yang kita jelaskan hanya teknis penjelasan, bukan prinsip. Kalau prinsip semuanya sama, hanya cara menjelaskannya agak sedikit berbeda agar kita lebih mudah memahami dan kita lebih memahami bahwa sunatullah itu yang berlaku, bahwa ilmu itu yang hebat itu milik Allah, bukan milik orang Cina. Cina itu hebat karena dia memahami ilmu Allah. Jadi tidak ada orang hebat kecuali dia mengaplikasikan ilmu Allah itu di dalam eh, dunia ini, dalam kategori apapun, mau dia di bidang otomotif, mau dia di bidang yang lainnya, termasuk kita di bidang kesehatan. Coba kita lihat di kalau kita lihat gambar ini, manusia adalah mikrokosmis, alam semesta adalah makrokosmis. Manusia adalah miniatur dari alam. Nah, kita lihat penggambarannya dulu satu persatu sebelum kita bicara tentang masalah penyakit. Ini kita bicara organ berdasarkan gambar ini. Yang pertama, kita akan melihat ada dua pemisahan. Satu di atas bumi, yang kedua adalah di bawah bumi atau di bawah tanah. Jadi ada unsur yang ada di bawah tanah, ada unsur yang di atas bumi. Ini berbeda. Itu. Yang ada di atas bumi kita melihat ada matahari, ada gunung, ada magma. Magma itu menghubungkan dari bawah, kemudian dia keluar
lewat bumi, kemudian dia meleleh. Itu. Kemudian ada pohon. Pohon itu terbagi dua. Kalau akarnya dari batang akarnya itu di bawah, ya. Nah, kalau di atas itu mulai batang sampai cabang ranting itu di atas. Udara itu ada di atas, walaupun di bawah ada, di tanah ada, tapi sangat minim. Itu aja kalau ada lorong yang menghubungkan antara atas dan bawah. Kalau tidak ada, maka udara tidak akan bisa masuk. Seperti tanah yang remah akan mengandung cukup oksigen dibanding tanah yang liat. Karena tanah liat itu rongganya lebih sempit, tidak seperti tanah yang remah. Seperti tanah yang retak-retak itu lebih memungkinkan oksigen itu ada masuk dibanding tanah yang kayak pasir, kayak gurun pasir. Itu walaupun dia tercerai-berai karena bentuknya kecil, maka dia akan menjadi sangat rapat. Jadi sangat sulit untuk bernapas di situ. Nanti gambarannya kayak gitu. Nah, di bawah ada, di atas itu ada air yang berada di permukaan, kemudian ada air tanah. Jadi ada air permukaan, ada air tanah. Magma ada yang ada muncul di permukaan, kemudian ada yang di bawah tanah. Ini penggambarannya. Kemudian seluruh bumi ini, karena ini penggambaran bumi, seluruh bumi ini ada lapisan ozon yang melapisi. Jadi lapisan ozon yang melapisi, yang menjaga jangan sampai panas matahari itu terlalu terik masuk, kemudian jangan sampai panas yang dihasilkan oleh bumi, yang dihasilkan oleh magma itu keluar sehingga manusia itu menjadi kedinginan. Ini seperti di dalam kotak kandang ayam ada penghangat, ada lampu penghangat. Kalau terlalu panas, eh, anak ayamnya itu memisah, bercerai-berai atau mocok, mocok menjauhi tempat yang panas. Kalau kedinginan semua ngumpul di lampu pemanas. Tapi kalau normal maka dia akan bertebaran dengan santainya. Ini sama, ketika hawanya dingin berlebihan, udara sangat dingin, manusia cenderung berkumpul di rumah, mencari tempat yang hangat. Jarang yang mau keluar kecuali sangat terpaksa. Itu apalagi salju ya. Nah, kalau musimnya sangat panas, mereka juga tidak bertebaran. Mereka juga akan menjauhi daerah yang panas untuk mencari tempat yang dingin, berteduh di bawah pohon, kemudian di dekat sungai dan sebagainya. Mesti ada di sekitar itu. Maka untuk mencari binatang semuanya mesti mencarinya di sekitar air. Kalau apalagi daerah tersebut sangat panas. Sekitar air mesti banyak binatang nanti menghampiri daerah tersebut. Tapi kalau panasnya normal, ya kayak kita, panasnya nggak terlalu terik, apa manusia akan JJS jalan-jalan. Jadi bertebaran di muka bumi, mereka mau main, mau apa dan sebagainya kan karena panasnya tidak terlalu terik juga tidak terlalu dingin. Nah, ini hukum hukum dasarnya seperti itu. Jangan sangat-sangat alamiah lah. Itu cara berpikirnya seperti itu. Nah, dari gambar ini lagi kita akan mendapatkan bahwa kalau kita mau bicara tentang organ, maka perut itu menjadi titik tengahnya. Perut itu di mana yang menjadi titik tengah? Itu ada di sekitar pusar. Pusar itu adalah titik pembatas. Naik ke atas itu kita melihat seperti di udara terbuka, nanti akan ketemu pohon. Pohon yang ketemu pohonnya apa? Nanti ketemu liver. Maka di di TCM itu liver itu digambarkan pohon. Tapi yang ketemu pohonnya apa? Nggak mungkin ketemu akar di udara. Kecuali memang pohon yang akarnya
terbuka, itu lain perkara ya. Tapi secara umum pohon itu ada di bawah akarnya. Jadi kita akan mendapati daun di sana, batang, cabang, ranting dan daun. Maka kalau kita bicara liver di bagian atas, maka kita akan bicara cabang atau ranting. Berarti kalau cabang atau ranting kita bicara tulang belakang mulai dari lumbar ke atas, kemudian kita akan berbicara cabangnya, berarti lengan atas itu sampai kepala. Maka namanya puncak pohon itu berarti di ujung kepala. Nah, kalau kita berbicara daun, kita akan berbicara klorofil. Klorofil adalah sumber darah di dalam tubuh kita. Maka kalau kita bicara daun, maka kita bicara liver yang terkait dengan darah, penguasaan terhadap darah. Nanti kita jelaskan panjang lebar sebenarnya ini. Ini dari gambar ini maknanya bisa jadi satu buku. Ini makanya modul 1 itu sebenarnya mewakili gambar ini sebenarnya modul 1 di holistik kita. Nah, ini lebih lebih mudah kita belajar seperti ini karena apa yang kita pelajari ada di depan kita tiap hari. Tapi kita tidak mampu memikirkan ke sana sehingga kita mengacu kepada teori Chinese tanpa kita pahami bahwa Chinese itu maju karena melihat alam. Alam milik Allah. Jadi mereka itu pinter karena pandai membaca itu. Nah, andai kata kita membaca hal yang sama, berarti kepandaian kita juga akan sama dengan mereka. Insya Allah begitu. Nah, kita lihat lagi. Terus kalau lihat akarnya di bawah, maka kita akan melihat tidak ada daun di situ, tapi akar, penyerapan. Berarti kita bicara usus kecil, usus besar. Kemudian kita bicara pinggang ke bawah, berarti apa? Ada apa? Daerah organ reproduksi, kemudian ada panggul, ada lutut, ada ankle. Nah, berarti coba Anda perhatikan, kalau akarnya kuat menghujam ke bawah, maka pohon itu tidak mudah ditumbang oleh tiupan angin. Artinya pohon itu tegak dengan kuat. Jadi kalau ditiup angin dia hanya bergerak meliuk-meliuk, tapi dia tetap tegar. Artinya kalau kita belajar bela diri begini, kalau kuda-kudamu bagus, kalau kakimu kokoh, maka tulang belakang dan daerah atas pasti kokoh. Itu rumus. Jadi kalau pinggang lututnya kokoh, di atas pasti kokoh, tulang belakangnya pasti kokoh. Dan orangnya biasanya sehat. Dan yang paling malas dipelajari di bela diri itu kuda-kuda. Senangnya jurus, senangnya langsung bergerak. Karena kuda-kuda itu melelahkan. Sama, kalau kita hari ini lebih banyak bergerak pinggang ke atas daripada pinggang ke bawah. Karena pinggang ke bawah itu melelahkan, jalan kaki, naik tangga, naik gunung, itu melelahkan. Mereka banyak duduk, kemudian bekerja tangannya di laptop, kemudian mereka bekerja mau kerajinan apapun sambil duduk. Kakinya jarang bergerak. Mereka mengerjakan bengkel, kakinya cuma duduk, jongkok, berdiri sebentar, lebih banyak tangannya yang bekerja. Maka sangat-sangat gampang mengatakan bahwa orang yang ginjalnya lemah, sistem reproduksinya lemah, pasti lemah di lutut dan pinggangnya. Maka ada kalimat yang jelas bahwa kekuatan reproduksi, kekuatan sistem cerna ada pada kekuatan pinggang lutut. Jadi kalau jenengan olahraganya jongkok berdiri, berjalan, kemudian berlari, lutut pinggangnya kuat itu. Insya Allah yang lainnya ngikuti kuat, libido biasanya kuat. Nah, sudah nggak pernah latihan itu, libidonya lemah karena pinggang lututnya lemah, tapi dia minum jamu yang begitu banyak. Itu mungkin ngefek di awal, tapi selanjutnya karena dia tidak memenuhi hukum dan syaratnya, maka dia akan menjadi lemah lagi. Ketika lemah lagi, dia ganti obat lagi. Ya, lemah lagi, dia ganti obat lagi, dan nggak akan pernah selesai. Dan kekuatan sistem cerna itu ada di kekuatan
pinggang ke bawah. Itu gambarannya. Ini gambaran pohonnya. Ini satu pohon dulu. Kemudian kita bicara tentang pemanas. Di bumi ini ada dua pemanas. Dua yang menghasilkan panas. Yang satu adalah matahari di bagian atas. Yang kedua adalah magma di bumi. Kalau salah satu ini padam, habislah bumi. Contoh, matahari tidak bersinar lagi. Ya sudah, mati. Semua beku. Oke lah, matahari bersinar terus-menerus. Tapi magma di dalam bumi itu padam semuanya. Maka semua jadi es. Itu, beku semuanya. Maka dua-duanya harus ada. Maka cara Allah menghancurkan nanti di akhir zaman kiamat nanti, matahari didekatkan, gunungnya diletuskan semua. Ya sudah sehancur-hancurnya. Gitu. Ini gambaran. Maka di atas itu ada jantung, di bawah itu ada mingmeng, bukan ginjal ya, bukan ginjal, gambarannya ginjal organ itu saja ya, tapi ini disebut mingmeng. Maka penyakit, lihat kalau nanti belajar di modul 2, itu akhir penyakit itu di dua organ, kan jantung sama ginjal. Nanti sindromnya masuk apa, Sin Yang Si jadi Sin Yang Tuo, nanti Kan Yang Si menjadi air meluap di dalamnya. Jadi artinya terjadi kepadaman di situ. Maka kalau penyakit sudah sampai jantung, penyakit sudah sampai ginjal, itu ujung penyakit. Itu seperti itu. Nah, di atas itu matahari akan menyentuh dua, yaitu menyentuh, yang pertama disentuh adalah udara, sangat terpengaruh. Jadi kalau matahari sudah bersinar, udara yang dingin itu akan menjadi hangat. Contoh matahari keluar ya, di pagi hari embunnya banyak. Begitu matahari keluar, embun itu menguap, cairan di embun menguap. Maka udara menjadi lebih hangat. Semakin siang menjadi kering. Nah, udara itu adalah penggambaran dari paru-paru kita. Maka paru-paru ini akan menjadi kering atau paru-paru ini menjadi basah tergantung kekuatan panasnya. Salah satunya kekuatan panasnya dari jantung itu sendiri. Kalau jantung panas, parunya pasti panas. Kalau jantungnya dingin, parunya pasti dingin. Paru itu hanya ngikut aja. Jadi kalau matahari terik, ya udara panas. Kalau matahari mendung, ketutup awan, banyak cairan, maka udara pasti dingin. Itu aja rumusnya. Nah, kalau udara panas di mendung, itu nanti ada teorinya lagi. Itu nanti nggak mencakup hanya salah satu. Itu ada teorinya. Kita kita sampingkan dulu itu supaya kita tidak bingung dulu di awal. Rumus ini dipahami dulu. Jadi kalau penyakit jantung, kita lihat lidahnya merah, menyala, jantungnya merah, udah parunya pasti panas. Itu rumus. Jadi ngobati paru yang panas itu cukup dengan ngobati jantungnya, didinginkan, parunya jadi dingin. Kalau parunya dingin, banyak dahak di situ, dahaknya encer, pasti jantungnya lemah. Itu. Karena kalau jantungnya lemah, parunya pasti lemah. Nah, kalau jantungnya dihangatkan, dikuatkan, mesti parunya akan hangat pula. Itu rumus. Jadi ngobati, misalnya dia batuk ya, batuk kemudian dingin, jantungnya juga lemah, berjalan sedikit ngos-ngosan. Itu obatnya satu sebenarnya, nggak perlu parunya diobati, jantungnya diobati, bukan begitu caranya. Jantungnya dihangatkan, nanti parunya akan hangat dengan sendirinya. Nah, bagaimana penjelasan ini di kedokteran barat? Ya, logika ini di dalam kedokteran barat. Kalau kita mempelajari sirkulasi jantung ya,
Ya, kita ngelihat dari sirkulasi jantung, itu ada sirkulasi besar, ada sirkulasi kecil. Oke ya, sampai sini ya. Sirkulasi kecil adalah dari jantung ke paru, dari paru ke jantung. Sirkulasi besar adalah dari jantung beredar ke seluruh tubuh, ada yang naik ke atas, ada yang turun ke bawah, kembali ke jantung. Berarti lewat arteri, kemudian balik lewat vena. Nah, Anda bayangkan ketika terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen di paru, jadi darah itu membawa karbon dioksida untuk menerima eh, oksigen dari paru. Dan ini punya dua, kalau parunya bermasalah, jantung pasti bermasalah, jantung bermasalah, paru pasti bermasalah. Ini juga menjadi teori yang harus dipahami. Ketika jantungnya panas, darah yang dibawa panas, maka darah yang panas itu akan membuat alveoli juga menjadi lebih panas dari biasanya. Karena dia membawa darah setiap detiknya. Nah, kalau darah yang panas itu dibawa oleh paru, kemudian paru mendapatkan hawa panasnya, maka cairan yang ada di alveoli itu, lendir-lendir yang menjaga kelembapan alveoli itu juga akan menjadi berkurang. Maka terjadi pengerasan dinding alveoli. Nah, ini akan bisa menyebabkan nanti ada TBC, kemudian emfisema dan sebagainya yang kalau sindrom di TCM namanya Feyinsi atau paru kering ya. Paru kering karena ada panas ekses menyerang. Panas ekses itu menyerang ada dari luar, yaitu menghirup udara panas ketika dia bekerja di daerah yang panas, atau peleburan baja, atau daerah yang udaranya sangat kering dan panas sekali, dihirup tiap saat, maka biasanya untuk melembabkan, mereka dikasih susu sapi setiap 1 minggu sekali untuk melembabkan. Jadi susu sapi itu fungsinya untuk melembabkan paru ketika dia bekerja di daerah yang memang panas seperti peleburan baja atau dia membuat kaca dan sebagainya yang gelas dari kaca yang harus dibakar dan sebagainya. Tapi ketika udara darahnya dingin, jadi ini darahnya dingin, masuk kepada paru, paru juga terpengaruh oleh dinginnya dari darah itu, maka paru akan membuat darah sekitar paru menjadi lebih dingin dan uap lendir yang berasal dari perut, ini kalau perutnya kering atau lembab, uapnya pasti naik. Mau kering, mau lembab, mau panas lembab, lembab dingin, uapnya pasti naik karena di dalam lambung itu ketika uapnya naik ke atas itu dia akan memenuhi rongga mulut. Di rongga mulut itu ada jalur ke paru. Itu. Itu ada jalur kalau ngeliat di anatominya. Dan itu akan membuat lendir itu, kelembapan itu tidak bisa diurai. Karena kelembapan yang bersifat dingin dari air itu akan diurai oleh kehangatan, energi. Akan diurai oleh energi yang sifatnya hangat. Nah, kalau darahnya dingin, maka parunya juga lendirnya akan mudah terbentuk. Maka muncul lendir yang dingin, di mana lendir yang cukup banyak nanti di alveoli akan mengganggu proses mengempis dan menghisap dan membesar dari alveoli itu. Sehingga mengganggu proses penghisapan oksigen. Maka kadar oksigen yang bisa dihisap jadi lebih sedikit. Ini sama dengan yang tadi pengerasan di dinding alveoli itu jadi dia tidak maksimal dalam menghisap karena apa? Mengeras karena alveoli mengeras maka daya hisapnya juga kurang. Jadi kesulitan bernapas itu ada di faktor kekeringan, ada juga di faktor kebasahan. Jadi sama-sama bentuk kesulitan napas tapi penyebabnya berbeda, maka obatnya nanti akan berbeda. Jadi penyakit yang sama-sama asma, tapi penyebabnya berbeda, maka obatnya akan berbeda. Tapi penyakit yang berbeda, penyebabnya sama, obatnya bisa sama. Misalnya penyakit ginjal dengan penyakit jantung.
Ini beda ya, dua penyakit beda. Tapi penyebabnya sama, karena energinya lemah, obatnya sama. Jadi nggak perlu dua obat, itu cukup satu obat. Nah ini yang tidak dikenal di kedokteran Barat. Kenapa tidak dikenal di kedokteran Barat? Karena nggak tahu ini terdegradasi ya, cara berpikirnya. Sebenarnya kalau kedokteran Barat itu kan dia dari keterpurukan pengobatan Barat dari Eropa itu dulu sangat apa namanya sebenarnya terbelakang ya. Kemudian mereka menjajah di Islam, di mana Islam itu berkembang. Nah terakhir di Cordoba itu buku-buku diambil, maka kedokteran Barat berkembang itu karena adopsi terhadap kedokteran Islam yang berkembang saat itu. Hingga saat ini diakui oleh mereka. Sehingga mereka menganggap dirinya paling canggih, pada itu ngerebut aja, ngambil aja. Itu. Nah, di zaman dulu itu logis sekali, cara berpikirnya juga sangat logis ya dengan melihat hukum-hukum alam itu sendiri. Nah, kemudian ketika hari ini teknologi semakin berkembang, mereka menjadi semakin tidak mengerti. Ini kita baru dapat juga ketika kita kan lagi mau bikin S1 ya. Jadi mau bikin universitas, kita maju ke Dikti, Dikti di Rayon Jateng. Nah, di situ kita disarankan membuat akademi. Jadi nanti kita menjadi akademi holistik mandiri sejahtera. Itu rencananya seperti itu. Kenapa ditolak? Karena mereka menyatakan bahwa mereka Indonesia itu kekurangan dokter. Sangat kurang. Makanya nanti mau impor dari luar, dokter-dokter luar. Padahal banyak universitas kedokteran di Indonesia. Nah, mereka mengatakan kualitasnya itu sangat memprihatinkan sehingga tidak boleh lagi ada penambahan sekolah kesehatan yang ini saja sudah carut marut, tidak menghasilkan lulusan yang kompeten untuk mengatasi persoalan, apalagi nanti ditambah yang baru. Maka yang bisa masih dikasih jalur untuk mudah itu yang langsung praktisi, yaitu yang di akademi. Nanti kan setara D4 ya, setara S1 sebenarnya, tapi sudah bisa langsung praktek dapat STR nantinya seperti itu. Itu gambaran. Ini sedikit gambaran bahwa terjadi penurunan cara berpikir karena yaitu ditinggalkan, sunatullah ditinggalkan. Ini logis sekali. Nah, sekarang kita gambarkan. Andai kata bapak dan ibu itu pergi ke hutan, di mana pohonnya sangat banyak, karena pohonnya sangat banyak berarti rapat ya, maka sinar matahari tidak bisa menyentuh di bawah pohon itu, ya kan? Kita masuk ke hutan yang sangat rapat, maka yang ada adalah kelembabannya sangat tinggi. Jadi kelembabannya sangat tinggi. Karena kelembabannya sangat tinggi, tanahnya itu basah, basah terus. Terus pohon-pohon itu berlumut. Lumut itu tidak mungkin hidup di tempat yang sangat lembab. Kemudian bakteri, kemudian udaranya juga dingin. Nah, andai kata kita mendapati situasi seperti itu, maka cara untuk membuat suasana menjadi berubah, jadi tidak terlalu lembab, itu adalah memanggang bagian pohon supaya sinar matahari bisa masuk menyinari tanah, berkurang, udah jadi lebih enak, lebih hangat, kita bernapas juga lebih enak, tanah juga lebih subur karena ada cahaya, sehingga sebenarnya di daerah-daerah yang masih ada pohon tapi tidak terlalu rapat, itu hawanya lebih enak dibanding kalau kita suka hutan atau
Jangan masa yang pohonnya mesti hawanya nggak enak. Atau rumah kan kayaknya pohon semua. Itu mesti rumah itu lembab. Nah, kembali lagi. Pohon tadi, berarti kita bicara daunnya begitu banyak dan harus ditebang. Berarti ngurangi daun. Sifat daun apa? Kelembaban. Daun itu darah. Jadi kalau kita banyak makan yang menghasilkan darah yang bukan dari hewani, contoh daun spirulina, kemudian daun kelor, kemudian daun katun. Kalau kita terlalu banyak makan itu, maka darah kita terlalu lembab, maka mesti akan mungkin beredar dari jantung menuju ke paru, balik lagi, maka parunya akan lembab, maka sesak napas. Kalau nanti darahnya turun ginjal, ginjal itu terlalu sifatnya dingin, maka biasanya fungsi ginjalnya nanti jadi lemah, kemudian area reproduksi juga menjadi dingin, jadi timbul, kemudian reproduksi dengan baik, sehingga nanti yang laki-laki jadi impot, sulit mengandung, menstruasinya terganggu, dan sebagainya. Kalau yang menjadi dingin, ada gangguan pencernaan, BAB juga terganggu, tidak tuntas, dan sebagainya. Dan ini akan mengganggu. Caranya bagaimana kita mengurangi pohon? Kalau kita mengurangi jumlah itu asupan, boleh masuk, tapi tidak boleh terlalu banyak. Ya, secukup membutuhkan, maka kita keseimbangan. Itu prinsip yang itu. Nah, kalau air juga terlalu banyak di daratan, misalnya banjirnya lembab. Tapi kalau antara situasinya jadi enak. Kita butuh air, tapi juga tidak boleh terlalu banyak. Kita butuh tanah, juga tanahnya harus subur, tidak terlalu basah, tidak terlalu kering. Itu prinsip rumus-rumus seperti itu. Ini cara kita membaca itu. Nah, kemudian penghangat yang dari bawah itu adalah magma. Magma itu di tengah. Nah, magma itu akan menghangatkan bumi dari bawah. Dan dia menjaga energi yang terbentuk seperti kuali yang ditutup panci itu, tutup panci bisa apa? Bisa terlempar karena dia panas yang dihasilkan itu uapnya harus keluar. Maka gunung berapi itu adalah salah satu cerobong untuk mengeluarkan uap dari pembakaran yang di tengah. Kalau itu tertutup pasti meledak. Mesti terjadi gunung api meledak. Walaupun nanti meledaknya itu banyak faktor ya. Salah satu faktor yang tidak nyambung di akal, kalau nyambung di akal kan kalau apa namanya cerobongnya itu ketutupan batu, kemudian habis ketutupan batu karena nggak ada udara, hanya dia mencoba mendesak, terjadi apa? Pecah gitu. Ini sama dengan pembuluh darah yang tertahan di atas, itu menjadi pecah, itu akan terjadi pecah lelehan, itu menjadi pendarahan otak. Nah, mungkin juga terjadinya pendarahan apa pecah gunung meletus itu karena dosa manusia. Allah mau menghukum, maka caranya apa? Disumbat. Allah yang memerintahkan sumbat, sumbat supaya meledak. Dan arah ledakannya diarahkan ke sana gitu. Itu gampang aja bagi Allah. Itu hal-hal yang di luar pikiran manusia, tapi logis masuk dan itu sesuai dengan kaidah yang ada. Nah, itu kalau mereka itu tidak mempercayai, hanya semuanya diarahkan kepada logika berpikir bahwa itu hukum alam semuanya, itu lempeng bumi dan sebagainya. Itu ada yang bisa dipikirkan seperti itu, ada yang tidak. Nah, ini harus kita pahami. Nah, kalau daerah yang dekat dengan magma, pasti daerahnya subur, pegunungan. Tapi kalau jauh dari magma, nanti kita dapati kutub utara dan kutub selatan, di mana semuanya menjadi es semuanya. Maka orang yang energi mingmengnya lemah, dingin, biasanya orangnya nggak banyak bicara. Seringnya diem, malas bergerak, tidak lincah, dan sebagainya. Tapi kalau mingmengnya bagus, apinya menyala, maka orang itu mesti lincah bergerak, tidak mau diam.
Maka kalau jenengan punya orang, mau istri, suami, anak yang malesan, mager, ya itu jadi dingin. Apalagi sudah mageran, senangnya sayur, senangnya tempe tahu, senangnya es krim atau es teh itu, yang sifatnya dingin semua, itu tambah masalah. Dan itu akan menyumbat di area di bawah, maka yang akan jadi muncul gangguannya di pinggang, gangguannya di reproduksi, nanti usus kecil, ganggu BAB, BAK. Itu nanti gagal ginjal dan sebagainya. Itu sederhana sebenarnya kalau melihat penyakit yang ada hari ini karena mereka melanggar hukum sunatullah. Intinya itu. Hukum sunatullahnya gimana? Di logikanya gampang, penyakit yang ada gampang, maka munculnya nanti makanan, minuman berdasarkan hukum-hukum ini. Oh, makanan ini sifatnya begini, maka boleh dimakan oleh orang yang tipenya ini. Kayak solar diberikan pada mobil bensin, tidak bisa. Sama-sama mobil, hanya mesinnya yang beda. Karena mesinnya beda, cara pembakarannya beda, maka yang satu bensin, yang satu solar. Sama-sama bensin, oktannya juga mempengaruhi. Mobil dengan kerapatan yang sangat tinggi, presisi sangat tinggi, membutuhkan bensin yang lebih dingin, maka oktannya yang lebih tinggi. Tapi kalau bensin yang lebih rendah, maka biasanya mesinnya kayak mobil-mobil lama. Dia kerapatannya tidak terlalu, maka olinya jadi lebih kental, bensinnya juga pertalite atau apa yang dulu itu premium ya. Premium itu dia masih bisa. Seperti juga nanti diesel ada common rail, kemudian ada yang diesel biasa, solar busuk. Itu juga tergantung jenis mesinnya. Itu. Ini gambarnya kayak gitu. Maka orang manusia yang tipe tubuhnya panas, dia lebih nyaman pada makanan yang sifatnya dingin. Kayak buah-buahan, sayuran. Terus kalau protein apa namanya, protein nabati, dia lebih nyaman itu. Tapi pada orang yang tubuhnya tipenya kayak mesin diesel, dia akan nyaman kalau banyak makan daging. Dia akan nyaman kalau dagingnya nanti di kuahnya yang berempah. Dia akan nyaman kalau minum minuman yang hangat, jahe, berempah dan sebagainya. Dia akan nyaman di udara yang hangat dan sebagainya. Ini gambaran bahwa hukum-hukum sunatullah itu berlaku, tapi hari ini tidak diperhatikan. Sampai mereka menolak. Nggak ada herba panas dan dingin. Nggak ada herba makanan dibagi panas dingin. Saya ngomong, kalau nggak ada, kenapa Allah membuat jahe yang panas? Kenapa Allah membuat sayuran yang sifatnya dingin? Kenapa Allah membuat air dengan pH 8? Allah membuat air dengan pH 7? Allah membuat itu nggak mungkin tanpa ada maksud di dalamnya. Yang ini yang kadang tidak dipahami kita selaku manusia, sudah tidak paham tapi merasa pinter. Itu gambarannya gitu. Nah, sampai di sini dulu yang saya sampaikan. Silakan ada pertanyaan nanti saya jelaskan. Ini kalau penjelasan masih panjang lebar banyak. Saya biasanya ngajarkan kayak gini 2 hari. Silakan kalau ada pertanyaan. Telepon, Pak, Yuk, yang mau nanya, monggo. dari Purwakarta, Pak. Ya, ya gimana? Ya. Tadi kan Bapak bilang kalau di pohon itu daun itu sebagai darah gitu ya. Liver ya, pohon ya. Ya, pohon. Kemudian rantingnya sebagai apa, Pak? Iya. Terima kasih, Pak. Rantingnya itu kalau cabang itu kan ada bahu. Ranting itu ya jari-jari. Oh iya, Jadi Pak, paham, Pak. rantingnya ya jari-jari. Itu ini penggambaran umum ya itu. Nanti detailnya sebenarnya detailnya bisa, cuma kita harus meneliti lebih jauh ke depannya. Itu seperti di dalam cabang dan ranting itu kan ada di situ ada aliran alirannya kalau pohon dipotong itu nanti ada aliran airnya nanti untuk makanan dan sebagainya. Nanti kita akan jumpai di dalam lengan kita ada darah, ada plasma, kemudian nanti ada lagi saraf, nanti ada lagi itu kan banyak banget itu. Itu luar biasa sebenarnya. Sederhana sebenarnya.
ilmu pengobatan itu sederhana, asal mau melihat hukum sunnatullah, kamu akan melihat banyak dan tidak akan pernah habis sampai kapanpun, sampai kiamat pun kita untuk menelaah dan untuk bisa memahami semuanya. Ya, silakan ada yang nanya lagi. Ini tadi ada yang nanyai untuk mengatasi bengkak perut kaki pada orang gagal ginjal dengan ini gambarannya kayak gini. Lidahnya kan pucat ya. Daging kalau dia dijemur warnanya daging yang merah basah, lama-lama menjadi kering, merahnya menjadi semakin tua dan semakin hitam. Maka kalau Anda menjumpai lidah yang kering, warnanya sudah hitam, berarti puncak dehidrasi dia. Jadi tubuhnya terlalu terpapar udara panas atau patogen panas, sehingga cairan di dalam tubuh itu hampir hilang. Nah, itu biasanya kasih air kelapa, air dengan pH 8, pH 9 juga nggak ada masalah masuk. Karena dia lidahnya kering sekali, kemudian pecah-pecah, kemudian lidahnya berwarna semakin hitam. Itu kalau dicek jaringan selnya dia akan kehilangan cairan yang sangat banyak. Itu jadi akhirnya nanti mati. Itu yang pertama. Nah, kalau daging itu direndam dengan air, semakin lama direndam warnanya semakin putih, ya. Warnanya semakin putih dan daging itu akan membesar. Bisa dipahami? Membesar dan semakin lunak. Maka kalau Anda lihat lidah yang pucat, apalagi bengkak, tapi lunak, kayak tahu lunaknya gambarannya, berarti orang itu kadar air di dalam tubuhnya sangat banyak. Air itu tidak bisa bersirkulasi dan menguap kecuali ada panas. Berarti orang itu kebiasaan makan minumnya yang sifatnya dingin, jarang bergerak, suhu tubuhnya rendah sehingga cairan tertahan. Nah, sifat cairan adalah mencari ruangan paling bawah. Maka yang bengkak dulu adalah kaki. Tapi kalau cairan itu kemudian ada sumbatan, ada hambatan di area selangkangan misalnya, maka cairan itu tidak bisa turun ke bawah. Maka dia tertahan di perut, maka namanya asites. Kalau di bawah namanya udim. Nanti kalau dia di otak, dia mencari turun ke bawah, terhambat di area leher, maka jadilah hidrosepalus. Kemudian kalau dia tertahan di paru, paru tidak bisa menguraikan cairan, maka menjadi paru-paru basah. Paru-paru penuh dengan air. Nanti kalau kemudian darahnya juga menjadi penuh dengan air, cairannya banyak, dia melalui jantung, jantungnya menjadi bengkak gitu. Nah, ini gambarannya sebenarnya air yang tidak terdistribusi. Kenapa tidak terdistribusi? Syaratnya air terdistribusi adalah ada panas. Berarti tubuhnya panasnya rendah. Dan yang konyol lagi kalau kadang lucu itu, konyol lagi itu ketika zaman COVID, yang jadi tolok ukur itu suhu. Ketika dia suhunya di atas 37, ya, di atas 36 ya, 37, 38, padahal badannya sehat dan dia tidak merasa apa-apa, itu dicurigai. Pada orang dengan suhu yang tinggi dari orang umum kan biasanya 36 setengah sampai 37. Nah, orang suhunya 38, 39, lidahnya merah, kuat, segar, orangnya kuat, fisiknya kuat itu. Itu orang normal, itu punya energi yang besar. Maka ada seorang dokter menulis suhu tubuh naik 1 derajat, antibodi naik 500 sampai 600%. Suhu naik 1 derajat. Artinya tubuh yang sehat loh ya. Tubuh yang sehat, suhu naik bukan lagi demam, bukan lagi ini. Itu beda lagi kasus itu. Orang sehat, suhunya dari 37 dia naik 38, itu sehat.
Nah, di zaman COVID, orang yang suhunya 35, 34 boleh masuk mall. Pada mall hawanya dingin, orang yang suhunya 34, 35 itu orang kedinginan. Orang muda sakit, orang muda terbentuk lendir, masuk ke mall yang tertutup, yang di sana udaranya pakai AC. Ini bahaya. Itu lebih rentan tertular COVID. Itu. Nah, ini makanya bingung ya, aneh itu, nggak masuk akal itu. Nah, cuma karena mereka tidak punya pola, ya akhirnya jadi masalah. Saya pernah jadi masalah, saya habis latihan napas, suhunya naik, saya tidak ada masalah, dicek, nah itu diperiksa, untung nggak di COVID kan itu. Karena saya ngerasa nggak, saya nggak lagi demam, tapi suhunya saya emang panas itu. Karena habis latihan pernapasan ya. Nah itu jadi masalah di puskesmas ketika diperiksa. Nah itu kan lucu, nggak ditanya demamnya atau gimana dan sebagainya. Itu seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi, kalau paru dan jantung lemah, efek ke tubuhnya, loh kalau paru lemah ya lendirnya banyak, berarti napasnya juga sesak. Kalau dia lemah, jantungnya lemah, jantung itu pompanya juga lambat. Karena pompanya lambat, darah yang beredar jadi lambat. Itu. Karena darah yang beredar lambat, daerah yang akan bisa terpenuhi cukup darah itu juga terganggu. Darah itu sampai permukaan kulit itu karena daya dorong jantung yang kuat sampai naik ke permukaan. Kalau terlalu kuat, maka kulitnya kita jadi memerah. Kalau kita terlalu lemah, kulit kita menjadi pucat. Kenapa pucat putih? Karena jantung tidak mampu memompa sampai ke pembuluh darah yang paling kecil di permukaan kulit. Itu kan logikanya kayak gitu. Maka orangnya suaranya jadi lembek, lemah, napasnya pendek, jalan sedikit ngos-ngosan, itu gejalanya seperti itu. Sederhana sebenarnya. Itu. Kalau jangan belajar dengan tekun, itu melihat orang itu, ah ini orangnya tipenya seperti ini. Ini biasanya penyakitnya kayak gini gejalanya. Nggak usah orangnya nyebut, Anda bisa nyebutkan kemungkinan gejalanya. Kenapa? Itu udah logika di dalam hukum alamnya seperti itu, nggak akan keluar dari situ. Tuh. Kalau matahari mewakili jantung, magma itu mewakili, kalau di akupunktur di TCM itu namanya mingmeng. Nah, kalau yang magmanya itu adalah jing, yang jing. Jadi bentuknya materi. Tapi kalau energinya saja itu mingmeng. Dan mingmeng itu tidak ada di organ manapun, dia ada di dalam tubuh, ini di belakang pusar. Jadi ini energi imajinasi, tapi ada, tapi jadi Allah ketika ruh itu ditiupkan, maka energinya juga langsung ada di situ. Maka ketika nanti ruh dicabut, energinya juga dengan sendirinya keluar itu. Itu seperti mobil kemudian dikasih aki, maka semuanya jadi nyala. Begitu akinya diambil, itu ya sudah seonggok mobil tidak bisa dipakai itu. Itu gambarannya kayak gitu. Tapi ketika aki sudah dinyalakan, aki sudah terisi kemudian dinyalakan, itu nanti ada dinamo starter, kemudian ada kunci kontak, di situ ada pengisian ulang, itulah fungsi jantung nanti. Jadi kalau ming-meng itu seperti akinya, energi aki di dalam mobil, itu seperti itu. Yang tipenya tebal pucat ya, kalau tebal pucat tadi udah saya gambarkan ya. Makanan untuk membuang air di dalam tubuh. Nah, makanan yang sifatnya panas. Karena unsur air itu teroleh oleh panas. Jadi yang paling gampang untuk menguraikan air di dalam tubuh adalah kalau kita olahraga. Orang kalau rajin olahraga suhunya naik. Suhunya naik menjadikan cairan di dalam tubuh itu bisa terdistribusi dengan baik. Sehingga tidak berlebihan dan macet di satu tempat. Maka orang itu bisa keringetan. Orang itu bisa kencing. Kalau dia tidak keringetan berarti aktivitas tubuhnya tidak terlalu banyak. Tidak keringetan mesti kencingnya lebih banyak. Tapi kalau dia aktivitasnya cukup,
kencingnya lebih sedikit karena sebagian keluar lewat keringat itu. Maka salah satu tanda hilangnya energi tubuh manusia adalah ditandai dari awal jarang keluar keringat. Jadi kalau jarang keluar keringat, olahraga aja setengah jam itu keringatnya nggak keluar, bekerja keringatnya nggak keluar, itu sudah lampu kuning pertama. Itu gambarannya kayak gitu. Kalau kepala pusing, cendawa terus lidahnya pucat, ya olahraga aja lah itu. Ini mesti orang gelem olahraga itu. Kalau nggak olahraga terus makannya lembab dingin. Sudah nggak olahraga, nggak bisa menghasilkan panas, makannya lembab dingin, es krim, es, kemudian jeruk, makan buah-buahan, jus dan sebagainya. Banyak makan sayur, dagingnya kurang. Oh itu mesti masalah. Masalah terus nyarinya obat. Obatnya itu olahraga, rubah pola makan. Herba itu hanya membantu. Tapi kalau herba diberikan, olahraganya enggak, pola makannya tidak dirubah, yo nikmati aja kesakitannya terus menerus. Ini sederhana kok mikirnya, ini kadang dibuat susah sendiri. Monggo, yang lain mau nanya? Izin bertanya langsung boleh Pak? Enggak Ya, ditulis. boleh. Bismillah. Eh, yang pertama, kalau hormon dari sudut pandang holistik itu apa ya Pak? Apanya? Hormon itu Sepadannya kan materi. energi. Hormon materi kan. Oh materi. Oh, Hormon itu ada yang bentuknya energi, ada yang bentuknya materi. Tapi hmm, secara kan lebih banyak bentuknya ke materi, ada yang bentuknya energi atau bentuknya kayak mingmeng. Maka hormon itu masuk ke kelompok misalnya hormon estrogen. Estrogen itu sifatnya lembab. Maka sifatnya lembab dia masuknya ke yang Shejing gitu. Kalau bahasa Cina Shejing atau apa? Dia materi dasar yang sifatnya lembab. Maka iya, iya. kalau ada orang kurang darah hanya karena fungsi cernanya lemah, jangan dikasih tonik darah. Karena sifat darah lembab. Tapi perbaiki fungsi cernanya supaya dia bisa mengolah makanan yang masuk menjadi darah, akhirnya tidak anemia. Tapi kalau orang energi nutrisinya cukup bagus, hanya kurang asupan, ya dia harus makan yang menambah darah. Misalnya kalau perutnya betul-betul cukup hangat, dia kayak pecel itu atau gado-gado yang sifatnya dari tanam-tanaman itu banyak dia akan mencukupi untuk itu. Ya, tapi kalau dia tipenya kekurangannya protein hewani, maka dia harus menggunakan protein karena tipenya energinya lemah, tipe tubuhnya dingin, dia harus banyak makan daging merah. Maka HP-nya nanti naik. Itu gambarannya kayak gitu. Termasuk Kalau hormon. kalau yang sakit seperti hiperteroid gitu, sudut pandang holistik berarti gimana tuh Pak? Kalau hipertiroid kan hiper ya, kelebihan. Hmm, Itu biasanya kelebihan energi. Nah, hipertiroid akan dihubungkan nanti dengan fungsi. Kalau hiper, semua yang sifatnya hiper, itu biasanya mengacunya kepada liver. Livernya berlebihan, sehingga organ lain juga berlebihan. Tapi kalau hipo, biasanya mengacu pada limpa pankreas. Itu seperti itu. ya ya. Eh, Kemudian Pak, kalau mimisan Nah, itu mimisan tipe dingin apa tipe panas? bedanya bagaimana Pak? Lidahnya Dari pucat lidah atau juga merah? ya? Oh iya dari lidah ya. Nah iya, kalau lidahnya merah berarti dia mimisan tipenya panas dominan, apalagi merah tebel ya. Tapi kalau dia lidahnya pucat mimisan berarti ada panas terkukung karena kelembaban, itu bisa kayak gitu. Atau ini yang disebut, nah, itu piputungshe namanya kalau di Chinese medicine itu. Nah, obatnya adalah menghangatkan tubuhnya supaya pendarahannya berhenti. Kalau yang panas, hentikan pendarahannya. Itu obatnya berbeda. Nah, ini harus dipahami. Tapi ada yang kombinasi dua. Ada sifat panasnya ada, sifat dinginnya ada, jadi bercampur, kemudian menimbulkan penyakit gabungan. Nah, ini obatnya juga gabungan. Ini gambarnya kayak gitu.
Nanti pola makannya juga beda itu. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Ya, yang lain. Ini kalau tangan sering berkeringat, ini biasanya energinya panas ini. Dan kalau aktivitas berat seperti olahraga, lari jadi mimisen. Ya kan, tipe orangnya panas. Begitu dia olahraga, suhunya naik kan. Begitu suhunya naik, tubuhnya sudah sistemnya udah panas. Ini overheat itu, terlalu panas. Jadi muncul apa pembuluh darah itu ketika dapat tekanan hawa panas, dia akan melebar. Ketika melebar, dia tidak bisa apa namanya, tidak bisa menjaganya, tipis, hanya pecah. Terutama di area atas itu. Makanya orang tipe-tipe seperti ini harus mendinginkan sistemnya dia. Pakai herba bisa, dari makanan bisa, diperbanyak dia sayuran, air putihnya banyak. Tapi kalau dia suka yang makan yang pedas-pedas, kemudian dia suka minum minuman yang asam-asam, wah itu udah nambahin masalah gitu. Kaki kaku, nyeri keras, atau kelihatan urat biru kalau lagi kumat. Ini ada penjelasannya, ada beberapa faktor ya. Yang pertama bisa karena kedinginan rematik, karena sifat dingin itu membukukan otot-otot, di mana otot-otot itu jadi beku. Otot itu kalau jenengan belajar anatomi, otot itu di dalamnya ada pembuluh darah. Nah, kalau dia dingin, jepit pembuluh darah. Hanya jadi pembuluh darah tidak lancar, maka terjadi pegal di situ. Ini namanya metabolisme anaerob, nanti memunculkan apa namanya, apa yang namanya, lupa ya, munculkan asam ya, asam laktit. Nah itu menimbulkan pegal. Terus ada juga yang orang itu kurang darah. Ketika kurang darah, dia dipaksa untuk bekerja, bergerak. Ketika bergerak kurang darah, maka dia akan meminta darah untuk memenuhi kebutuhan gerak tadi. Kalau tidak, maka terjadi kram. Maka orang kedinginan juga kram, kurang darah juga kram, tapi bentuknya berbeda. Orang yang kurang energi juga kedinginan, orang yang kurang darah juga kedinginan, tapi bentuk kedinginannya berbeda. Nah, ini juga macam-macam yang harus dipahami itu. Kalau badan cenderung panas mempengaruhi kesuburan, kalau panasnya normal malah subur, asal nutrisinya cukup. Tapi kalau panasnya berlebihan, maka rahim menjadi panas. Ini namanya kekeringan. Ini yang harusnya pakai terapi hormon. Jadi terapi hormon itu misalnya estrogen diberikan, atau dia makan banyak sayur, atau kecambah. Kecambah kan dingin itu karena dari eh, proteinnya dari nabati. Itu bisa cocok pada orang yang tipe rahimnya panas. Jadi panasnya karena kosong, karena kurang nutrisi. Kalau panas ekses, maka harus ada ramuan yang sifatnya dingin. Maka ada orang yang, Pak, saya minum ramuan yang sifatnya dingin. Kalau saya lihat ini ramuannya sifatnya dingin. Tapi saya jadi hamil. Berarti tubuhnya cenderung panas rahimnya. Tapi dari data yang ada, untuk orang Indonesia yang sudah kita dapatkan ribuan foto lidah, 80% kasus apa kesulitan hamil itu rahimnya dingin, karena kebiasaan makan dingin. Dinginnya ada dua, kurang energi dan kurang nutrisi, dan kebanyakan orang Indonesia itu kurang keduanya, terutama perempuan-perempuan, karena dia gimana mau sehat, makanya seblak. Dia mau nikah makanya masih sebelah, lagi hamil makanya cireng dan sebagainya. Itu makanan tidak bergizi, tapi dia makan. Makanan itu karena mengandung tepung mengenyangkan, tapi nilai gizinya rendah. Jadi orang karena sudah kenyang nggak mau makan lagi, padahal sebenarnya dia gizinya masih kurang. Nah itu jadi masalah. Dia makan mie kenyang, tapi nilai gizinya rendah. Kecuali dia eh, mie buatan sendiri atau mie keriting itu, kemudian habis itu campur sayuran, dicampur kuning telur yang banyak atau daging, nah itu udah berbeda. Ini harus dipahami dengan baik, insya Allah. Ini diabetes
Ini kram malam. Nah, ini kalau kram malam biasanya ada dua, yaitu rematik atau dia kurang darah. Itu. Ini biasanya gitu. Kalau diabetes agak miring, kenapa ya? Nah, ini diabetes itu munculnya tipe panas diabetes, tipe dingin diabetes, lembab panas diabetes, lembab dingin diabetes, dingin kering diabetes, lembab dingin juga diabetes. Itu yang mana? Kalau melihat gejala yang ini sih biasanya defisiensi energi sama materi. Tremor itu terjadi ketika logikanya kayak gini. Ini kalau bahas tremor ini sederhana sebenarnya. Untuk tubuh bergerak, misalnya kita megang megang gelas ya, gelas berisi air. Ketika kita megang, maka dibutuhkan energi nutrisi, mau nutrisi darah dan nutrisi cairan yang cukup untuk bisa dibutuhkan untuk memegang segelas gelas ini. Nah, ketika nutrisi itu tidak cukup memenuhi kebutuhan dia memegang gelas, maka terjadi tremor. Contohnya, jenengan angkat barbel 1 kilo, 10 kali bisa. Sudah masuk ke 15 kali, sudah mulai tremor. Artinya apa? Kecepatan nutrisi untuk masuk itu hanya cukup untuk membawa beban 1 kilo selama 15 gerakan. Di atas itu tremor. Tapi ketika jenengan latihan tiap hari 15 tambahin lagi sampai 100, berarti tubuh itu merespon cepat. Begitu jenengan bergerak, darah, nutrisi, energi itu masuk ke sana dengan cepat dan banyak gitu. Karena apa? Dia udah tahu ini suka latihan 100, jadi kali diantar banyak. Jadi berlebih, jadi nggak gampang capek. Berarti artinya kecukupan nutrisi itu harus seimbang dengan kebutuhan yang digunakan untuk memegang. Nah, pertanyaannya, kenapa dia tidak mencukupi? Pertanyaannya, kenapa dia tidak mencukupi? Satu, apakah darahnya kurang? Darah dan nutrisinya kurang, berarti kalau kurang, cukupi. Oh Pak, darah dan cairannya cukup, tapi terhambat tidak bisa ke sana. Berarti ototnya ada dislokasi atau ada ini. Oh ya berarti masalahnya di hambatan. Berarti perbaiki dislokasi. Maka ada orang tremor, saya perbaiki dengan dislokasinya, saya perbaiki dengan sistem apa namanya itu penataan sendi dan sebagainya. Kalau masalahnya hambatan bisa. Tapi kalau masalahnya adalah nutrisi yang kurang, berarti masalahnya adalah menambah nutrisi. Kalau tremornya tadi itu karena mengangkat beban berlebihan, waktunya berlebih, berarti berlatihlah untuk lebih lama. Itu berarti masalahnya memang tidak terlatih. Nah, kalau hambatannya karena ototnya pada membeku karena kedinginan, berarti rematik kan? Berarti hangatkan urat ototnya, nanti tremornya hilang. Intinya cuma satu, nutrisi mencukupi tidak untuk gerakan tadi. Intinya itu, pertanyaannya, kenapa tidak mencukupi? Nanti ada 1, 2, 3, 4, cari itu, baru obati. Kalau diagnosa tidak ditegakkan seperti ini, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka nggak akan selesai. Tremor diobati apapun nggak selesai, karena belum selesai pertanyaannya, baru ada masalah tremor, penyebabnya why, mengapa, itu belum dijawab, sudah dikasih obat. Ngawur namanya. Tuh. Nah, ini harus dipahami. Kalau orang susah tidur apa? Banyak faktor. Salah satunya kurang gizi. Orang yang kurang gizi itu tidurnya sulit. Orang kurang energi tidurnya juga sulit. Itu. Orang kebanyakan energi tidurnya juga sulit. Itu. Nah, ini yang mana? Nah, lihat lidahnya ya, dari lidahnya udah kelihatan.
Kalau tubuh lemas, lumpuh, kaki tangan lemas, berarti kan tidak ada energi. Seperti orang koma, hanya energinya tubuh itu, energi yang pertama itu cukup menggerakkan organ dalam, paru, jantung, dan sebagainya, cukup itu. Kalau dia cukup itu, yang lain tidak tercukupi, maka organ gerak tidak bisa. Artinya nutrisi, energi tidak mencukupi untuk itu. Tapi kalau dia organ dalamnya sudah cukup, ada energi dan nutrisi lebih, maka dibawa ke organ gerak. Maka organ geraknya bisa bekerja. Nah, kalau organ bergeraknya diberi nutrisi yang mencukupi, bahkan berlebih, maka dia baru masuk ke reproduksi, baru masuk ke sel telur, baru masuk ke sperma, jadi spermanya jadi cukup bagus dan sebagainya. Maka orang yang spermanya lemah, sel telurnya kecil, itu nutrisinya, energinya juga lemah. Jadi ngobatinya persoalannya di mana dulu? Ya, nah ini kalau sudah ketahuan baru kemudian ada pengobatan. Nah, kalau aliran, nah ini lihat lidahnya dulu. Kenapa? Ini kan pertanyaan. Pertanyaan itu harus, why, kenapa? Nah, kenapanya harus ada data. Ini nggak ada data. Karena kemungkinan jawabannya itu lebih dari satu. Nah, kalau kemungkinan lebih dari satu, kita menjawabnya umum. Hanya nggak selesai masalahnya karena jawabannya umum. Dia butuhnya jawaban, tapi datanya tidak spesifik. Karena tidak spesifik, maka tidak bisa dijawab spesifik. Karena pertanyaannya umum, dijawabnya juga umum. Itu seperti itu. Nah, ini sama nih, sakit pinggang sebelah kanan, samping lumbar gimana? Faktornya banyak banget. Tubuh manusia itu ada darah, ada energi, ya, ada nanti organ bekerja, nanti ada saraf, kemudian ada meridian. Nah, itu yang mana? Yang masalah. Sama masalahnya di pinggang. Masalahnya ginjalnya lemah, energinya lemah, obatnya beda dengan masalahnya karena serangan angin dingin, rematik. Obatnya beda kalau masalahnya hanya adalah jalur meridian yang tersumbat. Obatnya beda. Masalahnya karena kekurangan cairan, kekurangan nutrisi. Obatnya juga berbeda. Ini yang mana yang dimaksud? Ini kebiasaan eh, dengerin ini sih, kebiasaan dengerin kedokteran barat yang hari ini gitu. Ini rambut yang uban ini biasanya karena energinya, nutrisinya kurang. Coba lihat pohon yang menguning daunnya, mesti ada masalah di pupuknya atau kondisi tanahnya. Maka perbaiki nutrisinya, perbaiki perutnya, tanahnya. Nanti rambut yang rontok, rambut yang putih sebelum waktunya itu bisa menghitam lagi. Kok bisa? Ya bisa. Saya sering ngasih orang yang usia sudah 72 satu bulan, karena dia nutrisinya cukup, satu bulan itu rambutnya menghitam dan kelihatan jelas. Saya punya fotonya juga. Artinya apa? Tidak perlu masih muda, sudah tua pun bisa dijadikan hitam lagi. Sederhana. Ini energinya telur ayam kampung, bebek, wah itu masing-masing. Kalau yang paling lengkap itu ya telur, kuning telur paling lengkap. Kuning telur itu akan jadi utuh, jadi daging, jadi tulang, jadi rambut, kemudian jadi apa eh, apa bulu, kemudian jadi darah dan sebagainya, itu kuning telur. Kalau daging kambing adalah bagian daripada kambing itu sendiri, berarti tidak mewakili semua. Walaupun energinya gede, tapi dia tidak mewakili semua nutrisi yang dibutuhkan. Kalau mau mewakili semua nutrisi yang dibutuhkan, kuning telur bebek, ayam, dan sebagainya. Terutama yang sudah dibuahi. Gitu.
Diare itu bisa PPL, bisa karena lemah lembab dingin, bisa karena desentri, karena lembab panas di usus besar, macam banyaknya. Ini diare. Ayo, mau nanya apa lagi? Sebenarnya jawab ini sederhana kalau udah ketemu polanya. Obatnya, herbanya juga atau teknik apa yang harus dikerjakan juga ada. Anak saya pernah diare 1 bulan, masuk rumah sakit 2 kali. Saya yang ngejar diinfus sebenarnya, karena begitu diinfus dia seger. Persoalannya apa? Persoalannya karena makanan dari awal yang melemahkan sistem cerna. Itu ketemunya 5 tahun kemudian sudah anak saya sembuh dengan izin Allah. Nah, obat yang saya racik itu sembuhnya bukan obat diare umum. Saya menggunakan obat untuk melancarkan sistem cerna, di mana obat itu juga anti diare karena sistem cernanya stuck, bermasalah stuck ya, macet itu karena energinya lemah. Itu di buku tidak banyak dipakai. Nah, itu logika itu saya pakai dari saya buat 6 resep, ini resep keempat, nah itu yang bisa menyelesaikan. Sehingga resep itu sekarang saya beri nama anak saya, karena kasusnya anak saya itu resepnya jadi Herba Al-Fatih itu. Dan banyak menyelesaikan kasus seperti itu, walaupun tidak mesti diare. Diare dengan batuk berdahak, tapi tipe untuk anak-anak banyak menggunakan itu. Biasanya karena makanan di awal, mulai dia mengenal makanan, tapi dikasih makanan yang keliru, sehingga sistem cernanya lemah, karena tidak sesuai. Anak saya dulu harusnya pakai bubur, nggak mau bubur, maunya beras nasi, tapi nasi dibuat lembek, tapi tetap aja sistem cernanya nggak kuat untuk itu. Nah, jadinya lemah. Jadi prosesnya dari situ. Tapi saya mengerti ini 5 tahun sesudah sembuh, sesudah saya belajar lagi, kemudian saya telaah lagi, nah ketemu masalahnya di situ. Nah, untuk sakit hepatitis B itu ada yang tipe dingin, ada yang tipe panas. Ini yang mana? Obatnya beda, racikannya beda, nggak bisa sama. Untuk pinggang, apakah bisa untuk olahraga napas? Bisa, bisa. Tapi syaratnya nutrisinya harus cukup. Kalau jenengan latihan napas, nutrisinya nggak cukup, biasanya nanti sakit malah. Saya sudah mengalami sakit. Saya latihan Tai Chi, pakai napas, itu kalau nggak nutrisinya mencukupi, nggak kuning telur 2-3 sehari, itu mesti sakit seminggu. Nah itu gambarannya kayak gitu. Sembelit karena usus besar panas dikasih apa? Gampang kalau yang memang benar, kalau memang benar air kelapa kalau enggak lidah buaya atau dicampur keduanya itu bisa. Skabies itu kebanyakan karena kurang gizi. Nah, skabies itu sering melanda anak-anak pondok kan, yang disalahkan sanitasi. Logikanya begini, kalau sanitasi, anak itu kan di pondok itu sampai 3 tahun, 4 tahun, harusnya setiap saat skabies. Kalau sanitasi, karena apa? Dia tinggal di situ, airnya juga dari situ, pola hidupnya ya itu aja. Kenapa skabies itu munculnya di musim-musim tertentu? Karena musim tertentu itu kadang membutuhkan nutrisi yang cukup di dalam tubuhnya dia untuk menghadapi musim itu. Nah, kalau ini tidak dicukupi, maka tubuh akan rentan sehingga mudah terjadi berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah skabies itu. Maka pada pondok-pondok yang nutrisinya mencukupi, terus dia sering olahraga, air putihnya cukup, insya Allah tidak muncul itu kasus itu. Makanya
Skabies itu lebih banyak melanda di anak-anak pondok, di orang umum jarang. Kalau orang umum cek aja, anak yang kena itu pola makannya cek aja. Ini mesti pola makannya tidak yang bergizi, walaupun anak orang kaya ya. Tapi untuk anak orang kaya itu sangat jarang kena skabies. Itu biasanya anak-anak yang kalau kaya itu di pola makannya jelek itu ya bisa. Itu tapi sangat jarang. Paling banyak itu anak-anak yang secara ekonomi low di bawah, atau dia anak orang kaya pun kena, tapi ini juga memprihatinkan. Ini gambarannya kayak gitu. Kalau susah makan prohe kenapa? Satu mindset ya, kedua lambungnya tidak siap. Protein hewani itu dibutuhkan asam yang cukup. Jadi lambung itu harus cukup asam. Kalau lambung itu kita sering makan sayur, buah, itu lambung kita jadi asamnya berkurang karena sifat buah yang basah. Atau kita minum air dengan pH 8, 9, lambungnya kita menjadi basah. Lebih, ya masih asam, tapi asamnya kan harus 1,5, harus 2, 2,5 itu untuk bisa semakin kuat protein hewaninya, berarti energinya semakin kuat, maka dia harus bisa eh, diatasi oleh asam lambung yang tinggi. Itu. Makanya kalau kita makan protein hewani tidak mampu, itu berarti ada masalah di situ. Lihat aja pola makannya. Yang kedua, kalau dia sebenarnya mampu, itu mindset aja di pikiran. Saya nggak doyan. Kalau tiap hari ngomong saya nggak doyan, saya nggak doyan, saya nggak doyan. Ya nggak doyan bener. Karena apa? Tubuhnya akan bereaksi untuk nggak doyan. Tapi kalau saya bisa makan, saya bisa makan, saya bisa makan, dirubah. Saya harus bisa makan. Orang lain bisa, kenapa saya tidak? Itu dicobai lama-lama ya bisa. Itu. Kalau nggak percaya coba aja mentalnya juga. Contoh aja orang rokok lah ya. Orang rokok ketika dia puasa, oh soal puasa nggak boleh nanti dosa. Sanggup kan dia sampai sore itu. Tapi ketika nggak puasa, bisa nggak dia nggak ngerokok sehari? Nggak bisa. Kenapa? Mindsetnya dia di otaknya ini kan nggak puasa kan boleh. Itu hanya dia nggak punya kemampuan untuk menjaga diri supaya tidak bisa tidak ngerokok. Jadi orang ngerokok itu sebenarnya kemauan. Mau ngerokok atau tidak itu kemauan. Kalau maunya ngerokok, ya ngerokok terus. Kalau maunya tidak, itu bisa berhenti. Kalau nggak pegang rokok itu gatel. Saya nggak pernah ngerokok. Saya kemudian ketika melihat sesuatu atau apa nggak pegang rokok juga nggak ada masalah. Nyupir nggak pegang rokok juga nggak ada persoalan. Kenapa mindset? Semuanya mindset masalahnya. Lidah miring itu bisa panas, bisa dingin. Tergantung, tapi lebih banyak kepada orang yang panas ya. Panas dibagi lagi, panas ekses, panas dari luar atau dari dalam, nanti atau kekurangan nutrisi atau kekurangan darah itu menjadi bahasan lagi. Jadi menjadi bahasan yang harus dibahas sebelum menentukan obatnya. Kalau kehamilan di luar rahim itu berarti kan pembuahannya di luar rahim. Bisa keluar dari situ berarti abnormal. Gitu. Ya itu hal yang mungkin terjadi. Keabnormalan itu sangat mungkin terjadi. Jadi karena dia terjadi proses pembuahannya bukan pada area rahim di dalam, tapi malah keluar. Cuma keluarnya lewat mana ya wallahu alam itu. Karena dia bisa ini juga hal yang aneh. Tapi kalau ada saluran yang dia bisa keluar, ya sangat mungkin. Tapi kalau area rahim itu tertutup rapat, tidak bisa keluar, sangat mungkin tidak keluar itu. Makanya masih mungkin tergantung lihat kondisi orang tersebut. Kalau untuk bayi di bawah 2 tahun, white goat milk ya. Tapi kalau energinya lemah, kombinasi cheat goat milk dengan white, tapi C-nya nggak usah banyak-banyak, sehari sekali udah cukup.
yang banyak white coat milk. Biasanya white coat milk udah cukup itu. Yang di bawah 2 tahun ya. Biaya Pak MCU itu gimana? Oh, kita klinik kita di Purwokerto itu klinik layanan yang tidak difokuskan ke pasien. Lebih banyak ke edukasi itu yang praktek Pak Nursin. Kalau saya nggak praktek itu ya. Ada murid saya yang memang dia ngurus perizinan untuk bikin klinik. Kliniknya satu kamar aja kecil. Nah, terus dia yang ngerjain pemeriksaan dan sebagainya. Itu seperti kalau saya lebih banyak konsultasi di teman-teman, jadi murid-murid saya yang konsultasi ke saya, kemudian mereka yang menerjemahkan bahasa saya ke pasien dengan penjelasan panjang lebar. Makanya kalau bukan murid konsultasi, jawaban saya singkat juga bingung tuh. Makanya kita lebih banyak ke teman-teman yang memang sudah praktek. Nah, saya konsultasi dengan saya, mereka sudah tahu dengan bahasa saya itu. Ini. Kalau konsultasi ke saya lewat WA itu ya gratis. Saya nggak pernah minta bayaran dari dulu. Ada yang nanya bayarannya berapa? Mungkin ya lumayan kaya kalau ini. Karena sehari itu bisa bisa berapa itu ya. Banyak lah itu dari teman-teman nanya. Kadang sampai saya ngelola 4-5 grup ya. Satu grupnya 250-an itu. Ya kalau nanya satu orang ada 5-10 itu ya lumayan itu. Kalau dapat 10 ribuan aja pulsa itu udah eh, sugih gitu. Tapi saya insya Allah nggak minta kok itu. Mau beli herbal di tempat saya monggo, nggak juga monggo. Santai aja gitu. Kita kalau ketemu, saya itu mobile ya. Saya besok ke Tegal. Nanti dari situ nanti kamu saya udah ke Surabaya. Nanti dari Surabaya nanti saya ke Klaten, Klaten nanti ke Tawangmangu itu mobile terus tiap tiap minggu ya. Jadi saya saya terus terang sudah lama tidak buka buka konsultasi. Dalam arti konsultasi langsung ya ketemu langsung ya jarang lah. Jadi kalau ketemu ya alhamdulillah gitu karena saya memang tidak praktek. Tapi kalau konsultasi di apa di WA itu banyak banget itu. Nggak tahu nomor saya juga dibagi sama orang, dibagi sama yang sudah kenal dibagikan kalau mau nanya dan saya jawab di situ nanti obatnya dikirim. Alhamdulillah banyak yang sembuh. Saya sendiri nggak pernah ketemu orangnya, tapi orangnya sudah membaik. Gitu. Taunya membaik gimana? Nanti ada lagi orang lain rujukannya dari dia. Itu caranya kayak gitu. Makanya nomor HP saya kesebar kemana-mana. Ya seperti itu saya bisa bantu. Jadi saya dimanapun juga saya bisa bantu orang itu asal dia mau nurut arahannya. Soalnya saya membuat simpel lah. Berobat itu simpel, nggak perlu semuanya harus ketemu. Kalau semua ketemu juga waktu saya habis. Saya tugasnya sekarang juga nulis buku, tugasnya penelitian. Itu kalau saya nerima pasien banyak juga nggak bisa belajar, nggak bisa membuat buku, nggak bisa apa, ya repot itu. Jadi bagi-bagi tugas apa kita produksi makanan-makanan yang sehat, misalnya ada bakso, soto, bumbunya yang kita lempar bumbunya dengan rempah khusus yang sudah kita buat untuk dia tetap sehat tapi dengan makanan, tidak selalu dengan obat itu seperti itu. Ini aja WA aja gitu karena saya juga lagi nangani banyak kasus selain di Jakarta di luar Jawa juga ada itu hanya via WA saja itu kalau via WA sudah sembuh nantinya mengikuti arahan sembuh ya kenapa harus datang gitu. Memang ada yang mantepnya kalau ketemu kalau belum ketemu ya ada tapi
ingat ya, saya itu jarang bisa ditemui di satu tempat itu. Jadi ini harus dipahami. Untuk limfoma itu biasanya itu lemak ya. Lemak itu kita punya minyak urei itu kalau diusap-usap panas, itu kalau kena panas itu hilang. Makanya kita buat minyak yang panas itu. Bisa hilang juga misalnya jenengan pakai minyak panas, tapi sebelum dikasih minyak itu lipomanya digosok pakai tangan sampai panas itu, dipegang sampai panas. Biasanya kalau digosok pakai tangan kan nanti jadi panas. Nah, kalau udah panas baru kasih minyak. Itu lama-lama kempes, itu udah sering saya lakukan. Ada teman kita pakai batu, dijemur batunya entah di kompor, entah di mana, begitu panas-panas, tempelin. Intinya karena dia lemak, kalau kita mau panas, meleleh. Itu. Nah, pertanyaannya kenapa banyak orang yang kena limfoma? Cek aja pola makannya. Satu, cek pola makannya, minumnya, kemudian geraknya. Biasanya orang itu panas tubuhnya kurang, sehingga nanti muncul tumpukan-tumpukan lemak di tempat-tempat tertentu. Biasanya nanti kanan kiri, itu. Kalau udah posisinya seperti itu. Kalau autoimun itu kan antibodinya bermasalah ya. Antibodi bermasalah itu banyak faktor, kurang darah bisa, kurang energi bisa, ada patogen menyerang bisa, itu banyak sekali gitu. Obatnya beda-beda. Nah, kalau di kedokteran itu, ini teman saya punya murid itu cerita, murid saya dokter itu cerita. Ini kalau di kedokteran barat, kalau penyakit nggak selesai atau bingung menyebutnya, gejalanya ya sudah semua dimasukkan autoimun. Jadi autoimun gejalanya bisa banyak banget itu. Saya tidak terpengaruh itu. Pokoknya foto lidahnya, ngelihat gejalanya, terus apanya kita bisa, oh orang ini masalahnya di sini. Proses penyembuhannya harus begini karena penyebabnya ini. Jadi jelas itu. Bukan kemudian mengira-ira, oke gini kayak gini kemungkinan enggak gitu. Dicari proses terjadinya orang ini. Jadi banyak autoimun yang kemudian dikonsultasikan ke kita, obatnya beda semua. Ada yang sama, ada yang beda, dan banyak yang berbeda. Itu. Saya hanya melihat gejala tanda, terus foto lidahnya itu aja. Gitu. Lembab itu ada dua. Ada yang lembab karena defisien, ada lembab karena patogen. Kalau lembab defisien itu bahasanya kayak gini, kelembapan itu kan tubuh harus bisa mengurai. Istilahnya kayak gini, ini ada suatu pekerjaan, kalau saya sehat, saya bisa kerjakan. Ketika saya tidak sehat, karena lemah, saya tidak bisa mengerjakan. Kelembapan itu harusnya bisa diurai oleh tubuh. Tapi kalau tubuhnya terlalu lemah, dia tidak bisa mengurai. Itu yang satu. Yang kedua kalau patogen, patogen itu orang itu kuat tapi terpapar patogen, ya akhirnya lemah juga. Kayak orang sehat, motoran tiap hari aja ya kena masuk angin juga gitu. Tapi kan ringan karena patogen, tubuhnya kuat itu. Tapi karena dia berlebihan terus kayak gitu jadi masalah. Itu namanya bedanya patogen dengan defisien. Nah, ada orang defisien kena patogen, sudah lemah kena masuk angin. Maka obatnya dua, tonifikasi dengan usir patogen. Kalau yang tadi usir patogen aja, kalau yang pertama tonifikasi saja, kalau gabungan berarti tonifikasi dan pengusir patogen. Itu seperti itu. Gatal di seluruh tubuh, tapi tidak bentol. Ini biasanya defisien, tubuhnya dingin biasanya. Kalau nggak dingin, darahnya kotor. Berarti ada lembab panas pada darah atau ada kedinginan pada sistem. Dan biasanya kedinginan ini, orang ini kurang darah, sehingga darah tidak bisa membentuk energi. Hanya biasanya gatal, nggak jelas. Orang ini kalau kena hawa dingin, gatal sekali, tapi nggak ada bentol-bentol. Tapi pengennya dikukur di dalam itu. Dan nggak selesai. Kalau dikasih air panas misalnya, tangannya yang gatal dicelupin air panas. Enak.
Tapi begitu keluar dari air panas, itu berarti kan tubuhnya dingin. Itu seperti itu. Karena saya pernah ngalami. Jadi saya mencari jawaban itu bertahun-tahun. Oh, masalahnya saya ternyata kurang gizi. Bukan kurang gizinya karena tidak ada gizi. Tubuh saya tidak mencukupi karena tidak mampu untuk mendistribusikan gizi itu sendiri ke seluruh tubuh. Nah, kondisi lidah lembab dingin ya berarti kalau lembab dingin itu nutrisi yang ke arah telinga itu tidak mencukupi sehingga ketika telinga terkena angin dingin biasanya atau tubuhnya terkena angin dingin, nah itu jadi berbunyi. Ini biasanya energi yang jing ya, itu bahasa bahasa Chinese medicine-nya yang jing itu lemah biasanya kayak gitu. Coba jangan sering olahraga dan apa namanya kuning telur lah, kuning telur rutin tiap hari sebelum tidur sama olahraga. Insya Allah nanti beda, boleh dicoba. Kreatin itu ya macam-macam penyebabnya itu. Intinya ginjal tidak mampu bekerja lagi dengan baik. Penyebabnya bisa banyak. Gini aja, kalau jenengan mau bicara tentang penyakit, jangan lupa pertanyaan yang saya urai ini ya. Coba perhatikan, dengar-dengar, perhatikan baik-baik. Semua penyakit itu pertanyaannya sama. Yang pertanyaan pertama, apakah masalahnya di organ? Jadi kalau masalahnya di organ, mau di ronsen, mau di apa, mesti ketahuan karena organ. Organnya membesar, ada benjolan, ada luka, itu ronsen pakai ekrai gitu atau apa USG itu bisa atau pakai yang lainnya. Prinsipnya kalau ada endoskopi misalnya itu juga akan bisa lihat di dalam. Intinya organ itu masalah atau tidak. Pertanyaan berikutnya, apakah persoalannya ini bukan di organ misalnya, energinya yang bermasalah. Jadi kalau energinya bermasalah, maka obatnya energi. Yang ketiga, apakah persoalannya di materi? Materi itu ada darah, ada zinc, ada cairan. Cairan ada yang cairan encer, ada yang cairan pekat di sendi-sendi. Apakah ada di materi? Berarti orang itu kurang nutrisi. Yang keempat, apakah masalahnya itu patogen yang menyerang? Ada serangan dari luar atau dari dalam? Itu ada yang nyerang lah. Bentuknya apa? Lembab panas, lembab dingin, dingin, panas, itu kering, lembab tok gitu. Apakah ini? Yang kelima, apakah ada gangguan ketidakharmonisan antara satu organ dengan organ lain, bekerjanya tidak harmonis? Apakah karena itu? Itu. Nah, kemudian apakah karena itu? Kemudian yang keenam, apakah persoalan itu karena serangan daripada makhluk yang lain? Makhluk yang lain di luar tubuh manusia ada virus, bakteri, ada kemudian cacing misalnya, atau makhluk yang lain yang berupa makhluk-makhluk kecil yang menyerang. Kayak skabies itu kan serangannya dari kalau dari luar dari ada bentuk makhluk kecil yang berogoti di situ. Maka kadang dibutuhkan salep di situ. Nah, atau dari jin misalnya. Itu. Atau terkait dengan lingkungan. Misalnya kita tinggal di rumah, di mana rumah kita itu di bawahnya ada aliran sungai. Nah, orang kalau tipenya tubuhnya dingin, dia kasurnya di atas sirkulasi air, ya masalah dia. Itu. Dan nggak selesai. Dia sakit terus. Sembuhnya apa? Pindah tempat. Jadi nanti yang disalahkan jinnya, seolah ada jinnya di situ. Nah, di aliran air yang ada itu, lewat pendulum itu bisa, lewat alat-alat itu bisa untuk mengecek. Nah, di aliran air itu mesti daerah itu lebih lembab dari daerah yang lain. Nah, kelembapan ini yang disukai oleh jin itu. Jadi biasanya banyak nongkrong di situ.
Padahal masalahnya ada dua, bisa jadi jinnya nggak ganggu, tapi kelembabannya mengganggu, atau kedua-duanya mengganggu. Itu gambarannya kayak gitu. Ini kreatin ya, kreatin itu bahasanya panjang ya. Ya, itu berarti ada 6 pertanyaan tadi yang harus diingat. Atau kombinasi dari keenam itu. Nah, kombinasi itu bisa. Patogen ini serangan dari luar seperti cuaca dan lain-lain itu ya. Ai, oh ya, yang untuk insomnia minum apa ya? Tergantung masalahnya. Makanya ada kalimat minum pala untuk insomnia. Ada orang yang insomnia kalau dia minum susu tidurnya nyenyak. Ada yang minum kopi malah tidurnya nyenyak. Ada yang minum kopi tidak bisa tidur. Orang yang limpahnya lemah, energinya lemah, minum kopi mesti jadi pengantar tidur. Tapi orang yang energinya terlalu kuat, terutama di liver, minum kopi mesti melek. Itu, jadi nggak bisa tidur. Kalau saya minum kopi, mau kopi hitam, mau kopi apa, ya tidur aja gitu. Jadi nggak jadi melek itu. Minum kopi malah jadi pengantar tidur kalau untuk saya gitu. Tapi kalau untuk orang yang tipe-tipe livernya kuat, biasanya jadi nggak tidur itu gitu. Dan ini tergantung. Saya kalau minum kuning telur, nutrisinya cukup, tidurnya nyenyak. Berarti saya juga kurang nutrisi itu gitu. Ada lagi pertanyaan? Kopi itu dingin kering. Saya banyak dihujat ketika ngomong kopi dingin kering. Dihujatnya apa? Karena di buku itu kopi itu panas. Itu. Nah, pertanyaan kayak gini. Sifat kopi itu melancarkan BAB, terus melancarkan kencing. Berarti arahnya ke bawah. Ya, arahnya ke bawah. Nah, arahnya ke bawah berarti dia sifatnya dingin, tapi kering, tapi dia punya energi naik ke atas. Itu. Jadi bagi orang yang energinya tinggi, dia kena energi kopi, itu yang dikatakan kafein, dia nggak bisa tidur. Nah, bagi yang energinya lemah, dapat itu jadi dia ngantuk. Tapi ke bawahnya nggak enak, jadi sering kencing. Ke perutnya juga nggak enak, jadi kembung gitu. Kalau yang ini. Nah, ini tipenya dingin. Ya, tipenya dingin. Makanya karena tipenya dingin itu, kalau termasuk saya juga nggak bisa ngopi hitam, maka saya buatlah kopi latte sendiri, kopi hitam sendiri. Saya pernah minum kopinya Radik yang dari Malaysia. Wah, perutnya kayak diaduk-aduk jadi kembung. Karena campuran herbanya itu ada pasak buminya di situ. Nah, saya nggak bisa pakai itu, maka saya bikinlah Nine Coffee dulu gitu, atau Chick Coffee sekarang namanya. Itu. Maka dikatakan menyaingi, ya nggak nyaingi, cara kerjanya beda gimana. Saingan itu jika cara kerjanya sama. Ini kalau jangan lihat antangin, bejo, tolak angin, itu cara kerjanya beda. Lihat susunan ramuannya, cara kerjanya beda. Tapi hari ini seolah disamakan jadi saling apa? Saling hantam menghantam itu sebenarnya pasarnya beda. Cuma karena yang nyusun nggak paham, marketingnya juga nggak paham, dianggap sama, jadi dianggap saingan. Maka saya bikin kujamik membedakan. Itu cara kerjanya beda. Itu seperti itu. Pengapuran itu kan pengendapan. Kapur yang mengendap. Pertanyaannya, semua endapan itu terjadi kenapa? Kita ada gelas, kita kasih kapur aja. Kapur yang dikit aja nggak usah banyak. Kalau gelas itu kita diamkan, semakin lama didiamkan, terjadi pengendapan enggak? Ya pengendapan. Tapi kalau gelas yang kita goyang terus, tiap saat kita goyang terus,
Berarti kadar airnya tinggi, kapurnya sedikit. Tapi kita goyang terus. Nggak akan terjadi endapan. Kenapa? Dia akan larut terus. Yang berikutnya, kapurnya dibanyakin, airnya dikurangi. Mengendap. Kalau toh kita goyang, tetap ada yang mengendap. Kenapa? Kadar airnya kurang. Berarti endapan itu, pengapuran itu akan terjadi jika satu kurang gerak. Cukup air, tapi kurang gerak. Yang kedua, walaupun banyak gerak, tapi kurang air putih. Itu jadi masalah. Itu kayak batu empedu, batu ginjal, sama prinsipnya. Semua yang berkaitan dengan yang membentuk endapan, kemudian menjadi mengeras, itu prinsipnya sama semua. Nah, kita kadang disibukkan dengan nama, sehingga prinsipnya dilupakan, jadi ngobatinya jadi susah gitu. Karena kita menyusahkan diri sendiri. Itu seperti itu. Kujamik itu buat nutrisi, eh, eh, kujamik itu buat menghangatkan tubuh dan mengusir angin lah. Bahasanya kayak gitu. Untuk jantung yang lemah, untuk stroke yang atau hipertensi yang tipe lemah, dingin itu. Tapi jangan ketemu yang hipertensi tipe tinggi, jantungnya yang panas, jadi masalah ya kujamik itu. Yang jing itu yang jing. Yang itu panas, jingnya itu adalah nutrisi yang lembab. Jadi nutrisi yang lembab tapi dicampur penghangat yang dominan. Namanya yang jing. Atau dipilih ramuan yang mengandung jing tapi sifatnya hangat gitu. Itu seperti itu. Ya, itu sifatnya gitu. Buah yang sifatnya panas lembab itu cuma kurma. Kurma, kurma Cina itu panas. Kalau yang lain cenderung ke dingin. Nah, misalnya durian, durian itu panas, tapi lembabnya dominan. Jadi tetap aja panasnya tenggelam sama kelembaban. Coba orang makan durian kan lengket. Nah, lengket itu lembab. Panasnya itu kalah. Panasnya itu levelnya tidak terlalu tinggi. Tapi kalau kurma, nilai kelembabannya ada, panasnya ada. Maka panas lembab namanya. Nah, kurma ajwa, kurma-kurma untuk yang mengenyangkan itu lembabnya dominan dibanding panasnya. Tapi kalau panasnya lebih dominan dibanding lembabnya, itu namanya kurma Tunisia. Kurma yang bertangkai yang kalau kita makan itu lebih manis, manisnya lebih nyetak, tidak legit, dan kita bisa makan lebih banyak daripada kurma yang eh, kelembabannya tinggi kayak kurma ajwa dan sebagainya. Itu yang senapah. Makanya kurma ajwa 3 butir aja udah kenyang. Tapi kalau apa Tunisia 1/2 kilo, 1/4 itu masih bisa masuk. Tandanya kelembabannya nilainya rendah. Benjolan tumor yang sifatnya dingin maka ramuannya yang sifatnya hangat. Makanya benjolan dengan lidahnya pucat, dia mesti pelancar darahnya yang sifatnya hangat, terus ada tonikum penghangatnya. Tapi kalau dia lidahnya merah, benjolannya ada, maka ramuannya mesti pelancar darah yang sifatnya dingin. Itu itu udah rumus itu. Ya tipis itu bisa tipis karena panas, bisa tipis karena ini tergantung lidahnya. Ini lidahnya pucat atau lidahnya pucatnya kering atau pucatnya basah atau dia lidahnya merah. Itu nanti obatnya beda. Nah, kalau lidahnya pucat berarti ini panasnya panas terkukung namanya. Nah, ini maka hindarilah makan makanan yang sifatnya dingin kayak teh, teh kotak, terus es krim, makanan yang manis-manis, jus itu, susu, itu dihindari. Nah, kalau mau susu, susu yang ada tonikumnya ya kita punya Coffee itu, Eci, Guatmik, tuh AF yang apa, yang Yuki Milk yang dulu sekarang kan jadi AF itu karena sudah diambil hak merek Yukinya kita kalah cepat itu. Padahal kita yang duluan bikin itu. Nah itu bisa pakai itu.
Berarti untuk tidur yang ber-AC, ya kalau tipenya tubuhnya dingin ya nggak cocok. Kalau dia tetap cocok berarti dia biasanya kurang darah. Tapi kalau orang kurang darah juga di AC nggak cocok juga. Dia lebih rentan gitu. Jadi seperti itu. Ada lagi, ini udah. Ada satu lagi pertanyaan. Monggo, silakan. Kalau nggak ada, eh, hmm? Pak, Oh ya, ya ya. ya. Eh, a- ada bapak saya ini. Ini Hmm. orangnya itu keliengan. Maksudnya tiba-tiba kayak keseimbangannya hilang aja. Kalau dilihat lidahnya itu pucat, tapi kok miring, Pak? Ya pucat berarti dingin. Iya, Dingin kalau tapi kok ototnya miring? ketarik ke sebelah ya miring. Oh, terus Kan berarti itu ototnya, kurang. otot lidah itu ada kanan kiri. Nah, kalau yang Iya. memendek kanan atau kiri jadi miring kan? Iya. Ya, terus Berarti gimana? belum belum katanya kan ada yang bilang karena angin itu berarti miring gitu ya, Ya, Pak. kalau angin itu angin internal namanya fung ya, penyakit fung. Itu penyakit fung itu diawali dari kalau nggak kurang gizi, itu berarti lidahnya biasanya pucatnya kering, terus kering tipis. Itu. Kalau tidak ada panas ekses yang menghabiskan cairan dan darah, itu biasanya merah. Terus nanti miring. Itu namanya serangan angin. Nggak semua dari angin itu. Itu kalau belajar TCM ya, itu serangan angin, Fung, itu pelajaran istilahnya baru di awal. Nanti pelajaran lebih lanjut nggak kayak gitu. Jadi orang kadang baru belajar di permukaan seolah itu sudah finish. Saya 24 tahun belajar TCM. Jadi saya tahu, oh ini yang dimaksud bukan ini yang dimaksud ini. Karena di bukunya ada. Nah, kalau yang belajarnya baru permukaan-permukaan terus berhenti belajar, itu dia tidak tahu teori-teori ini. Logikanya, kalau ototnya mendek, mendek itu kan ada dua. Mendek karena kedinginan dan mendek karena nutrisinya kurang, cairan kurang. Karena cairan kurang, dia tidak bisa melar kan? Mendek kan? Nah, Iya. logikanya kan kayak gitu. Orang kedinginan juga mendek gitu. Gitu. Kan logikanya sederhana. Jadi mungkin ini ya mungkin ini gitu. Makanya ngelihat lidahnya obatnya jadi berbeda. Maka ada stroke tipe defisiensi, ada stroke tipe excess, ada stroke tipe kekurangan. Itu obatnya beda, nggak bisa sama. Gitu ya. Nah, ini Ya. sesi Tadi kan gimana? Bapak tadi cerita kalau badan yang tidak berkeringat itu lampu kuning. Itu maksudnya gimana ya, Pak? Pertama, orang itu kehilangan cairan itu ada di tiga. Mekanisme buang cairan itu tiga, yaitu satu keringat, yang kedua itu BAB, yang ketiga kencing, mengeluarkan cairan loh ya. Tiga kencing, keempat itu napas. Jadi yang pertama hilang itu mesti keringat. Jarang keringetan, itu sudah lampu pertama. Berikutnya BAB tidak tuntas, itu lampu kedua. Yang ketiga, kencingnya bermasalah, tidak tuntas atau seret, itu udah lampu yang ketiga. Keempat, kehilangan napas, sudah selesai. Terus solusinya gimana itu, Pak? Udah nggak keringat. Olahraga lah, Olahraga. nah, ya Kayaknya gerak rutin. tuh. Soalnya petani ya sering dijemur di sawah. Lah, dijemur. Sekarang makanannya banyak makanan lembab dingin tidak. Sayuran ya? Ya, iya, Iya. Iya sering, sayuran, Pak. jus, Kalau buah. daging kurang Nah, suka sudah daging nih, itu di daerah gunung atau di daerah ini, panas, darah panas. daerah panas ya. Ya Iya. kalau petani di daerah panas harusnya keluar keringat.
Tapi kalau nggak keluar keringat, cek makanannya. Apa mungkin cairan yang masuk kurang ya, Pak? Ya, cairan yang masuk bisa kurang. Tapi mekanisme tubuh juga masalah. Karena kalau cairannya kurang, dia dehidrasi mesti. Cairannya kurang, keringatnya keluar. Dehidrasi. Atau keringat tidak keluar karena kekurangan cairan. Ya dehidrasi sudah. Keliengan. Nah, kalau nggak keluar tapi enjoy aja, ya itu kayak mesin diesel. Maka mesin diesel mau bis itu kan kalau berhenti tidak dimatikan kan? Karena dimatikan dia untuk ngangkat lagi jadi berat. Nggak kayak bensin. Hmm, Begitu. Kan nggih. enak sederhana belajar holistik itu enak sederhana. Nggak ribet itu. Yang ribet itu pikiran kita karena kita sudah terbiasa dengan nama-nama penyakit yang membingungkan. Hanya dokternya bingung, kitanya bingung. Nah, ini ya ora selesai-selesai. Obat itu sederhana kalau kita mengetahui dari awal. Insya Allah itu. Nah, di sesi yang terakhir ada dua pertanyaan untuk yang mau dapat ini. Siapa cepat, siapa dapat ya. Pertanyaan yang bertanya, ya, pertanyaan yang pertama itu di tubuh manusia itu paru itu digambarkan apa di alam? Apa Yuk, apa siapa juga. yang jawab? Oh, apa? Saya Pak, Iya, gimana? paru-paru digambarkan udara Pak di alam. Ah, ya benar. Nah, selamat ya dengan dapat berapa itu? 100.000 ya? 100. Ya, Wah, Pak saya ini atas nama saya nanti chat saya di grup ya. Oh iya, Firman Pak, Firman Syah. mm-mm. Untuk pertanyaan dari admin, sebutkan 3 obat yang sesuai dengan yang video yang sudah di-share itu. 3 obat untuk DBD tipe lembab dingin. Eh, sari kurma, apa tuh sauda, terus kayak kigot mik, yuki milk. Hmm. Kurang 1, Bu. Lem- Mau dipikir kurang- lagi enggak ini? Bukan bukan dari produk kita. oh, angka. Ya, benar. Berarti Bu Munir ya ini ya Ya, pemenangnya. oke. Nanti silahkan chat saya di grup ya. Oke, Pak. Baik, sesi pertanyaan sudah selesai. Monggo kepada narasumber Ya, ditutup. insya Allah demikian ibu-ibu dan bapak-bapak. Nanti kita akan ketemu di lain waktu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pencerahan di dalam dunia yang sudah carut marut ini, terutama di bagian kesehatan. Yang sebenarnya persoalan yang sederhana, Allah memberikan kesederhanaan di dalam hidup kita, tapi kita ruwetkan karena apa-apa yang sudah kita kerjakan. Jadi Allah tidak mendolimi hambanya, kecuali hambanya mendolimi diri sendiri. Jadi keruwetan itu berasal dari kita sendiri, dan Allah sebenarnya tidak memberikan keruwetan yang menyusahkan kita sebenarnya. Insya Allah demikian. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan dan waktu untuk bisa ketemu di lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Puji. Kasih semuanya Pak. Sami-sami. Lab ya. Jazakallah khair. Eh. Hmm.